Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membaca tentang surah-surah yang sepatutnya kita baca di dalam sholat, ya. Jadi surah-surah itu ada nanti disebut dengan tiwalul mufassal, ada juga namanya ausatul mufassal, ada juga namanya qisarul mufassal. Ya. Tiwalul mufassal yaitu dari surah Qaf sampai kepada surah Al-Mursalat, ya, dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Semua surah-surah yang ada di situ itu masuk dalam kategori tiwalul mufassal. Nah, surah-surah tiwalul mufassal ini pada solat apa yang sepatutnya kita baca? Pada solat subuh dan solat zuhur. Ya, solat subuh dan solat zuhur. Nah, itu bacaannya panjang-panjang. Jadi usahakan di waktu solat subuh dan di waktu solat zuhur bacaan surahnya panjang-panjang. Karena yang disunnahkan kita membaca surah-surah yang ada pada kategori tiwalul mufassal. Nah, di situ ada surah Qaf, surah Al-Ahqaf, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun dan seterusnya. Ya, jadi panjang-panjang dibaca. Kemudian ada namanya ausatul mufassal, ya, yang pertengahan, ya, ausat pertengahan. Ausatul mufassal itu mana? Surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Ya, untuk surah An-Naba sampai surah Al-Lail ini kita baca pada pada salat apa? Salat Asar dan salat Isya. Ya, jadi kalau kita salat Asar atau salat Isya, bacalah Ausatul Mufassal, ya, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, ya, atau Ad-Duha, bukan Al-Lail, Asy-Syams, Al-Fajr dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada namanya Qisarul Mufassal, ya, yang pendek-pendek. Surah yang pendek-pendek. Mana yang surah pendek-pendek itu? Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kapan kita baca? Pada sholat maghrib. Ya, jadi sholat maghrib kita disunnahkan untuk membaca surah-surah yang pendek, yaitu surah antara surah Duha sampai surah An-Nas. Akan tetapi jikalau kita tidak mampu, nggak apa-apa. Ayat mana saja yang kita hafal boleh. Surah mana saja yang kita hafal boleh, tidak masalah. Ya, jadi mana-mana saja surah yang kita baca setelah baca Fatihah tetap dibolehkan. Nah, tapi kalau yang ikut mendapatkan keistimewaannya seperti yang tadi. Kalau dia subuh dengan zuhur, kita baca surah yang panjang-panjang, tiwalul mufassal namanya. Kalau sholatnya asar dengan isya,
baca surah yang pertengahan, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, yaitu surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Kalau sholatnya sholat maghrib, karena waktu maghrib itu sangat singkat, maka kita baca dia Qisarul Mufassal, yaitu surah-surah yang pendek, yaitu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Wa sunnatu an yaqra'a fi rak'atil ula min salati subhi yaumal jumu'ati surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, maksudnya surah As-Sajdah, ya. Dan sunnah bahwa membaca pada rakaat pertama pada sholat subuh pada hari Jumat surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ya. Jadi waktu sholat subuh hari Jumat, khusus hari Jumat, itu dibaca pada rakaat pertamanya surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu kalau nggak salah Buya 30 ayat. Ya, 30 ayat. Jadi 30 ayatnya dibaca. 30 ayatnya dibaca dalam satu rakaat, dalam satu rakaat. Nah, sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Nanti kalau pada ayat apa itu? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Nanti setelah ayat itu kita langsung sujud. Ya, jadi setelah baca ayat itu kita langsung sujud. Ya, setelah sujud, ya, setelah sujud kita langsung berdiri. Setelah berdiri sambung ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sampai akhir. Setelah baca surah As-Sajdah sampai akhir baru kita ruku. Itu baru dihitung satu rakaat. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua salat subuh pada hari Jumat, yang kita baca adalah hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan itu surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu kalau nggak salah Buya 31 ayat. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. 31 ayat. Jadi setiap satu surah, setiap satu rakaat satu surah. Satu rakaat satu surah. Rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Wa yaqra'uhuma bikamalihima, dan membaca kedua surah tersebut dengan sempurna. Jadi enggak dibagi. Cuman bagi yang baru menerapkan, biasanya yang baru-baru menerapkan itu biasanya surah As-Sajdah itu dibagi dua. Setengahnya untuk rakaat pertama, setengahnya lagi untuk rakaat kedua. Tapi itu untuk biasanya. Ya. Yang paling bagusnya bagaimana? Yaqra'uhuma bikamalihima, membaca sempurna kedua surah tersebut. Rakaat pertama dibaca surah As-Sajdah dari awal sampai akhir. Rakaat kedua surah Al-Insan dari awal sampai akhir. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi, dan adapun yang dilakukan oleh sebahagian manusia, minal iqtisari ala ba'dihima, dari meringkas atas sebahagiannya. Tadi seperti yang Buya bilang tadi, dibaca hanya setengah surah saja. Rakaat pertama dibaca setengah surah, rakaat kedua dibaca setengahnya lagi. Fa khilafus sunnati, maka ini menyalahi sunnah, tidak sama dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling bagusnya tadi bagaimana? Setiap satu rakaat satu surah. Was sunnatu an yaqra'a fi salatil 'id, dan sunnah bahwa membaca pada salat Id. Salat Id berarti salat hari raya. Baik salat hari raya Idul Fitri atau salat hari raya Idul Adha.
Ya, apa yang sebagusnya kita baca pada sholat hari raya? Wal istisqa, dan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Ya, sholat minta hujan. Fir rak'atil ula ba'dal fatihati qaf. Pada rakaat pertama setelah Fatihah disunnahkan baca surah Qaf. Nah, kalau hari raya Idul Fitri setelah baca Fatihah pada rakaat pertama, yang sunnahnya, yang bagusnya itu kita baca surah Qaf. Surah Qaf itu kalau nggak salah 45 ayat. Ya, 45 ayat. Satu rakaat kan? Ya, satu rakaat. Di rakaat pertamanya kita baca surah Qaf. Wa fi dhaniyati iqtarabatis sa'atu. Dan pada rakaat yang kedua kita baca iqtarabatis sa'ah. Ini surah Al-Qamar. Ya, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar itu kalau nggak salah 55 ayat. Ya. Jadi rakaat pertama kita baca surah Qaf, rakaat kedua kita baca surah Al-Qamar. Pada sholat apa ini? Sholat hari raya. Jadi sebenarnya di dalam sholat yang ada khutbahnya, sebenarnya tuntunannya itu lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Tapi pada kenyataannya sekarang terbalik. Lebih panjang khutbahnya daripada sholatnya. Jadi yang benar sebenarnya, yang paling bagus ya, tapi nggak salah juga, bukan membatalkan sholat, enggak. Yang paling bagus lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Kalau khutbah itu cukup dia baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu usikum bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Duduk dia. Khutbah pertama. Khutbah kedua berdiri lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah. Doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Sudah. Selesai khutbah. 1 menit cukup khutbah. Kalau mau ngambil yang wajibnya saja. Kalau mau yang ngambil wajibnya saja. Jadi tuntunan yang sebenarnya adalah sholat yang lebih panjang daripada khutbah. Tapi fakta di akhir zaman sekarang terbalik. Khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Kenapa? Karena kalau sholatnya dipanjangkan, banyak orang yang komplain. Ya, banyak orang yang keberatan. Nah, padahal kalau tuntunannya seperti ini, sholat hari raya itu rakaat pertama surah Qaf 45 ayat, rakaat kedua surah Al-Qamar itu ada 55 ayat, ya panjang. Wa insya'a, jika dia menghendaki, qara'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la. Kalau dia mau, dia boleh baca pada rakaat pertama sholat hari raya atau sholat istisqa, baca surah Al-A'la. Nah, itu yang paling pendeknya lah. Kalau nggak hafal surah Qaf, bacalah surah Al-A'la. Wa fi dhaniyati, dan pada rakaat yang kedua, kalau kita baca rakaat pertama surah Al-A'la 19 ayat, maka kita baca pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, surah Al-Ghashiyah itu ada 26 ayat. Jadi rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Fakilahuma sunnatun, maka kedua-duanya itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Baik dibaca pada rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar, atau rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Dua-duanya ini adalah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu
sunnatu an yaqra'a fi rak'atil ula min salatil jumu'ati suratal jumu'ati. Ini. Dan sunnah bahwa membaca pada rakaat pertama dari salat Jumat. Ini salat Jumat. Pada rakaat pertamanya disunnahkan membaca suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah itu 11 ayat. Suratul Jumu'ah itu 11 ayat. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua salat apa ya? Salat Jumat, Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ini pun sama, 11 ayat juga. Itu sunnahnya. Salat Jumat, rakaat pertama surah Jumat yang kita baca, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Ya. Wa in syaa fil ula sabbih. Kalau dia mau pada rakaat pertama boleh baca surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati hal ataka. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun. Maka kedua-duanya itu hukumnya sunnah. Maksudnya kalau kita sholat Jumat boleh baca pada rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Kalau nggak hafal ini, boleh baca pada rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Kedua-duanya ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdharil iqtisara ala ba'di surati fi hadhihi al-mawadhi'. Dan hendaklah menghindari memotong atau memendekkan atas sebahagian surah pada tempat-tempat ini. Jadi kayak tadi misalnya waktu subuh Jumat surah As-Sajdah dibaca setengah. Hindari, kata Imam An-Nawawi, hindari memotong ini. Ya, kalau nggak bisa baca yang panjang, baca yang pendek aja, yaitu surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah. Fa in arada takhfifa, kalau dia mau ringan, takhfif ringan, adraja qira'atahu min ghairi hadramatin. Adraja qira'atahu, adraja itu sudah pernah Buya jelaskan di waktu membaca takbir. Bagaimana cara membaca takbiratul ihram? Mudrajatan musri'atan. Mudrajah itu baca cepat, yang tidak melar, tidak terlalu panjang. Jadi katanya kalau kita mau bacanya singkat, bukan dipendekkan, bukan dipotong, tapi bacanya adraja, agak dicepatkan bacanya. Ya, agak dicepatkan bacanya. Tapi min ghairi hadramatin, tanpa hadramah. Hadramah itu membaca terburu-buru sampai tidak jelas mana huruf za, mana huruf za. Tidak jelas mana huruf ha, mana huruf ha. Enggak jelas lagi bacaannya. Itu namanya bacaan hadramah. Kalau bacaan yang dibenarkan di dalam Al-Quran itu hanya ada 3, ya. Ada namanya tahqiq, bacaan tahqiq. Ada bacaan tadwir, baru ada bacaan hadr, ya, al-hadr. Ini cara baca Al-Quran yang dibenarkan oleh ulama-ulama kita. Itu ada 3 cara bacanya, ya. Tahqiq itu dengan baca yang sangat lambat, ya, sampai dijelaskan panjang pendeknya, 2 harokatnya apa. Itu biasanya digunakan untuk ngajarin orang. Maka metode membacanya kita gunakan metode tahqiq. Kalau baca biasa itu bacanya tadwir, ya, tadwir. Nah, kalau al-hadr ini bacanya cepat. Nah, ini biasanya digunakan para penghafal Quran untuk murajaah, untuk mengulang hafalannya, ya, supaya cepat selesai. Itu cara membacanya, dibaca dengan
cepat. Tapi walaupun cepat tetap menjaga hukum-hukum tajwidnya. Ya. Nah, kalau hadromah ini adalah membaca sampai bergabung antara huruf dengan huruf, saking cepatnya. Berarti lebih cepat dari bacaan al-hadr, gitu ya, lebih cepat dari bacaan al-hadr. Jadi kalau kita mau membacanya ringan, misalnya surahnya tadi terlalu panjang menurut kita, kalau mau diringankan bukan dipotong surahnya, tapi dibaca dengan bacaan hadr, ya, dibaca dengan bacaan yang cepat. Titik. Wa sunnatu an yaqra'a fi rak'atai sunnatil fajr. Dan sunnah bahwa dibaca pada 2 rakaat sunnah fajar. Sunnah fajar ini apa? Sunnah fajar. Apa yang dimaksud dengan sunnah fajar? Salat sunnah fajar. Salat qabliyah subuh, ya, salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh itu kata Nabi kita khairum minad dunya wa ma fiha. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, untuk 2 rakaat fajar, apa surah yang paling bagus? Ayat yang paling bagus kita baca. Fil ula ba'dal fatihati, pada rakaat pertama setelah baca Fatihah, yang dibaca adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Ya, ayat 136. Coba yang hafal surah Al-Baqarah, apa sambungnya? Qulu amanna billahi wa ma unzila wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Ya, itu satu ayat itu yang disuruh kita membacanya pada rakaat pertama pada rakaat pertama salat sunnah fajar, ya. Ini nanti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mau mengamalkannya, dihafallah satu ayat ini, ya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Salat sunnah fajar pada rakaat pertama baca surah Al-Baqarah ayat 136, ya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Awal ayatnya qulu amanna billah, ya. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua salat sunnah fajar, ya, baca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kalau sambungannya, ayo yang hafal surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Lanjut. Akbar. Wa bainakum Allah. Ferdi. Apa sambung ayatnya? Surah Al-Imran. Alla na'budu illallah wa la nusyrika
Terus wala yattakhidha ba'duna arbabam min dunillah. Terus ya, sudah satu ayat saja ya. Surah Ali Imran ayat 64 ya. Surah Ali Imran pada rakaat kedua. Rakaat kedua baca surah Ali Imran ayat 62 ya. 64 ayat 64 ya, ayat 64. Jadi ini yang kita disuruh membacanya pada sholat sunnah fajar ya, sholat sunnah fajar. Rakaat pertama kita baca setelah Fatihah qulu amanna billah. Pada rakaat kedua setelah baca surah Al-Fatihah kita baca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wa in syaa, jika dia menghendaki, fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Kalau gak hafal ayat ini untuk sholat sunnah fajar pada rakaat pertama boleh dibaca surah Al-Kafirun. Ya, itu yang biasa kita baca, surah Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas. Ya. Wa kilahuma shahha, dan kedua-duanya itu sahih. Mana kedua-duanya? Pada sholat sunnah fajar, rakaat pertama yang kita baca surah Al-Baqarah ayat 136, rakaat kedua kita baca surah Ali Imran ayat 64, ini juga sahih. Enggak hafal ini, rakaat pertama pada sholat sunnah fajar kita baca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas, ini juga sahih. Ya, sahihnya bagaimana? Fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi cara salat Nabi kalau salat sunnah fajar seperti ini. Wa yaqra fi rak'atai sunnatal maghribi, dan membaca pada 2 rakaat salat sunnah maghrib. Berarti kalau salat sunnah maghrib, salat mana itu? Sebelum atau sesudah? Sesudah ya, sesudah maghrib. Wa rak'atai tawaf, dan 2 rakaat tawaf. Ada salat sunnah tawaf namanya. Wal istikharah, dan salat sunnah istikharah. Fil ula, pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat pertama baca surah Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad, dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Jadi kalau salat sunnah ba'diyah maghrib, setelah salat maghrib, maka pada rakaat pertama kita baca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Titik. Wa ammal witru, dan adapun salat sunnah witir, fa idza autara bi 3 raka'atin, maka apabila dia witir dengan 3 rakaat. Witir itu kan dia jumlahnya ganjil. Bisa saja 3, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya. Ini kalau sekiranya witirnya 3 rakaat, maka surah apa yang disunnahkan dibaca? Qara'a fil ula ba'dal fatihati sabbih isma rabbik. Maka baca pada rakaat pertama surah Al-A'la. Ya, salat witir, kalau kita witirnya 3 rakaat, pada rakaat pertama setelah baca Fatihah kita baca surah Al-A'la. Wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua surah Al-Kafirun. Wa fi tsalitsati, dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidhataini. Pada rakaat ketiga dibaca surah Al-Ikhlas dengan mu'awwidhataini. Apa itu mu'awwidhataini? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Jadi kalau sholatnya sholat witir ya, sholat sunnah witir,
Tapi witirnya yang tiga rakaat. Maka rakaat pertama setelah baca Fatihah kita baca surah Al-A'la. Pada rakaat kedua kita baca surah Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga kita baca surah Al-Ikhlas ditambah surah Al-Mu'awwidhataini. Apa ini surah Al-Mu'awwidhataini? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini kalau kita sholat sunnah witir. Ini surah-surah yang disuruh kita membacanya. Hukumnya sunnah. Enggak kayak gini pun dibaca enggak apa-apa, ya, tetap sah sholatnya. Tapi yang terbaik kalau ingin mencontoh ibadah Nabi, maka seperti inilah yang kita baca di waktu sholat sunnah witir. Sama ada witirnya itu yang 3 rakaat ini sekali salam ataupun dua kali salam, tetap sama caranya. Wa kullu hadzal ladzi dzakarna ja'at bihi ahaditsu fi sahihi wa ghairihi masyhuratun istaghnaina an dzikriha li syuhratiha wallahu a'lam. Dan semua yang telah kami sebutkan ini datang dengannya hadis-hadis yang sahih. Ja'at bihi ahaditsu fi sahih. Ada hadis-hadis sahihnya, ada dalil-dalilnya yang sahih. Wa ghairihi, dan selainnya. Maksud selainnya berarti mungkin hadis hasan atau bahkan hadis dhaif, tapi hadis yang sahih saja banyak katanya. Yang dalil-dalil ini semua masyhuratun, sangat masyhur. Istaghnaina an dzikriha, kami mencukupkannya, tidak kami sebutkan dalil-dalilnya, li syuhratiha, karena sudah masyhur. Jadi tidak disebutkan dalilnya oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ini karena perbuatan ini sudah masyhur, sudah banyak ulama-ulama atau bahkan imam-imam masjid mengamalkannya kan. Kalau kita tarawih, witirnya apa dibaca? Ikut kan? Rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga 3 surah itu, 3 pun. Ya, itu sudah masyhur. Jadi tak perlu dijelaskan lagi. Lain jalannya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak dapat ya surah apa saja boleh, nggak masalah. Ya, kalau nggak dapat surah apa saja boleh. Ya, karena membaca surah itu hukumnya sunnah, nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Ya, kalau nggak dapat. Jadi ini berlaku baik sholat berjamaah kita jadi imam atau kita jadi makmum atau kita sholatnya sholat sendiri. Ya, berlaku. Faslun, lau taraka suratal jumu'ati fi rak'atil ula min salatil jumu'ati. Jikalau meninggalkan ia akan surah al-jumu'ah pada rakaat pertama dari salat Jumat. Jadi rakaat pertama pada salat Jumat tadi yang disuruh kita baca surah apa? Hah? Kalau salat Jumat. Salat Jumat. Rakaat pertama kita baca apa? Surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua Al-Munafiqun. Ini sunnahnya. Kalau nggak dapat Al-Jumu'ah, ada sunnah yang lain. Rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, rakaat kedua dibaca Al-Ghasyiyah. Ya, oke. Ini sekiranya terjadi seseorang lupa membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Lupa dia baca surah Al-Jumu'ah. Qara'a fi tsaniyati surat al-Jumu'ati ma'a suratil munafiqin. Maka dia membaca pada rakaat keduanya 2 surah. Surah Jumu'ah dan surah Munafiqun. Ya, ini salat Jumat. Lupa dia membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Maka sunnahnya pada rakaat kedua tetap dibaca 2 surah. Surah Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Ya, kalau dia orang yang biasa melakukan sunnah ini.
Kalau nggak biasa melakukan sunnah ini, ya apa yang biasa saja. Nah, surah apa yang kita dapat. Wa kadza salatul 'idi wal istisqa'i wal witri wa sunnatil fajri wa ghairiha mimma dzakarnahu. Begitu jugalah pada salat hari raya, salat istisqa meminta hujan, salat witir, salat sunnah fajar dan selainnya daripada salat-salat yang telah kami sebutkan. Contoh salat sunnah fajar. Pada rakaat pertama yang kita baca apa? Surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua Surah Ali Imran ayat 64. Nah, pada rakaat pertamanya lupa kita baca ini. Surah Al-Baqarah ayat 136 itu. Terbaca sama kita surah Al-Kafirun. Atau terbaca sama kita surah Ad-Duha misalnya. Kita mau mengamalkan yang ini. Lalu bagaimana? Pada rakaat kedua gabungkan saja surah Al-Baqarah ayat 136 sekaligus kita baca surah Ali Imran ayat 64. Enggak apa-apa. Boleh seperti itu. Ya. Mimma huwa fi ma'nahu, daripada apa yang dianya semakna dengannya. Maksudnya contoh-contoh salat yang sudah ada yang seperti ini. Ini salat witir, rakaat pertama surah apa? Surah Al-A'la. Terbaca sama dia pada rakaat pertama surah At-Tin. Setelah Fatihah terbaca sama dia surah At-Tin. Pada rakaat kedua teringat dia, oh seharusnya kan saya baca surah Al-A'la. Maka pada rakaat kedua apa yang dia baca? Surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Ya, untuk salat witir. Idza taraka fil ula ma huwa masnunatun ata fit thaniyati bil awwali wat thaniyah. Apabila dia meninggalkan pada rakaat pertama apa yang disunnahkan, maka dia datangkan pada rakaat kedua kedua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Li'alla takhluwa salatuhu min hataini surataini, supaya tidak sunyi salatnya dari dua surah ini. Jadi misalnya salat Jumat, lupa dia pada rakaat pertama, datangkan pada rakaat kedua, kita baca. Kenapa? Supaya dua-dua surah itu tetap terbaca. Walau qara'a fi salatil jum'ati fil ula suratal munafiqun. Sekiranya dia membaca pada salat Jumat rakaat pertama surah Al-Munafiqun, terbalik. Ini dia terbalik. Pada rakaat pertama dia baca surah Al-Munafiqun. Seharusnya surah Al-Munafiqun dibaca pada rakaat berapa? Rakaat kedua. Ini terbalik dia. Dia baca surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Maka rakaat pertama, apa yang harus dia lakukan pada rakaat kedua? Qara'a fi tsaniyati suratal jumu'ati. Maka dia membaca pada rakaat kedua surah Al-Jumu'ah, supaya dua-dua surah tetap dibaca. Wala yu'idul munafiqin, dan enggak perlu mengulang surah Al-Munafiqun. Enggak perlu. Kenapa? Karena sudah dibaca tadi pada rakaat pertama. Wa qad istaqsaitu dalaila hadza fi syarhil muhadzab. Dan sesungguhnya telah aku jelaskan dalil-dalil ini di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Jadi Imam An-Nawawi punya satu kitab yang besar, nama kitabnya Syarhul Muhadzab. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini. Faslun, thabata fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rak'atil ula min as-subhi wa ghairiha ma la yutawwilu fi tsaniyati. Telah tetap di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari salat subuh dan selainnya. Jadi Nabi kita kalau salat subuh atau salat yang lain-lainnya, rakaat pertamanya itu lebih panjang. Ya, rakaat pertamanya itu lebih panjang daripada ma la yutawwilu fi tsaniyati, pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu cara Nabi mengerjakan sholat. Ya, kita pun pandai-pandai kita lah. Kalau sholat usahakan rakaat pertama itu
lebih panjang, lebih lama daripada rakaat yang kedua. Fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wili hadza. Maka berpendapat kebanyakan ulama-ulama kita tentang takwil ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan la yutawwilul ula 'ala tsaniyati. Tidak dipanjangkan rakaat pertama atas rakaat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, salat Nabi antara rakaat pertama dengan rakaat kedua sama. Panjangnya sama. Jadi enggak terlalu panjang yang pertama. Kalau pendapat yang pertama tadi apa? Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa dhahabal muhaqqiquna minhum ila istihbabi tatwilil ula li hadzal hadits sahih. Dan berpendapat para ahli bahwasannya disunnahkan memanjangkan rakaat pertama dengan sebab hadis yang sahih ini. Jadi pendapat yang paling kuat, rakaat pertama lebih panjang, lebih lama daripada rakaat yang kedua. Wattafaqu ala anna tsalitsata war-rabi'ata takunani sawa. Dan mereka sepakat bahwa rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat sama. Jadi rakaat ketiga dengan rakaat keempat sama. Maksudnya bukan lebih panjang rakaat ketiga daripada rakaat keempat, enggak, sama saja, sama-sama, ya. Ala annahuma aktsaru minal ula wasaniyati, atas bahwa keduanya, kedua rakaat ketiga dan keempat itu lebih pendek daripada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi kalaulah sekiranya rakaat pertama itu menghabiskan 2 menit, maka rakaat kedua 1 menit setengah, rakaat ketiga dan keempat 1 menit 1 menit. Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Ya, biar ulangi lagi. Kalau sekiranya dia 4 rakaat sholatnya ini, rakaat pertama menghabiskan waktu 2 menit, maka rakaat kedua 1 menit setengah, rakaat ketiga 1 menit 1 menit, sama. Tapi harus lebih pendek dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Wal asahhu annahu la tustahabbu suratu fihima. Dan yang paling sahih bahwa tidak disunnahkan membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi waktu kita sholat kita yang 4 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Fatihah kita baca surah. Rakaat kedua setelah baca Fatihah kita baca surah. Nah, rakaat ketiga sama rakaat keempat baca surah atau tidak? Yang paling sahih tidak baca. Itu pendapat yang paling sahih, tidak baca. Fa in qulna bistihbabiha, maka jika kita mengatakan mensunnahkannya membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat, fal asahhu anna tsalitsata karrabi'ati, maka yang paling sahih bacaan surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat itu sama. Ya, kalau sekiranya kita mengikut pendapat ulama yang mengatakan tetap pada rakaat ketiga dan rakaat keempat disunnahkan membaca surah. Ya, tapi surahnya harus sama. Jangan lebih panjang rakaat ketiga daripada rakaat keempat. Ini pendapat kedua. Tapi kalau kita ikut pendapat yang paling sahih saja tadi, apa pendapat yang paling sahih? Tidak disunnahkan membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wa qila bitatwiliha 'alaiha, dan menurut sebahagian pendapat memanjangkan rakaat ketiga atas rakaat keempat. Ini ada juga pendapat. Jadi tetap disunnahkan baca surah, tapi surah pada rakaat ketiga lebih panjang daripada surah yang dibaca pada rakaat keempat. Faslun, ajma'al ulama'u 'ala al-jahri bil qira'ati fi subhi wal awwalayaini minal maghribi wal isya'i.
bukan wal ulayaini minal maghribi wal isya'i. Fasal, sepakat ulama membaca jahar. Membaca jahar apa? Membaca dengan jelas, dengan kuat. Bil qiraati, dengan bacaan fi subhi, pada solat subuh. Wal ulayaini minal maghribi wal isya, dan 2 rakaat dari solat maghrib dan solat isya. Sepakat semua ulama kalau solat subuh itu bacaannya jahar. Solat maghrib dan solat isya pada rakaat pertama dan keduanya sepakat semua ulama bacaannya juga dibaca jahar, dibaca kuat, ya. Wa 'alal israri fi zuhri wal 'asri, dan sepakat juga semua ulama membaca sir pada solat zuhur dan solat asar. Wa tsalitsati minal maghribi, dan rakaat ketiga pada solat maghrib. Wa tsalitsati war rabi'ati minal isya'i, rakaat ketiga dan rakaat keempat dari solat isya. Solat zuhur, solat asar, rakaat ketiga solat maghrib, rakaat ketiga dan keempat pada solat maghrib, itu sepakat ulama dibaca sir. Sir itu bagaimana? Baca sir itu bagaimana? Dibaca bergerak mulut kita, ada suara yang kita dengar. Kalau hanya bergerak mulut tanpa mengeluarkan suara, ya, tidak ada mengeluarkan suara, cuma qomat kamit saja. Contoh bacanya Allahu Akbar, cuma gerak-gerak saja, tidak ada suaranya, itu tidak dianggap membaca. Supaya dibilang dia membaca, harus terdengar sekurang-kurang telinganya sendiri mendengar. Sekurang-kurangnya dia mendengar. Itu yang disebut dengan bacaan sir, ya, bacaan sir. Apalagi nggak bergerak mulutnya, cuma diam aja. Bacanya dalam hati, sah bacaannya? Tidak sah, ya. Wa 'alal jahri fi salatil jum'ati, dan membaca dengan jahar pada salat Jumat. Wal 'idaini, dan pada salat hari raya. Wat tarawih, dan salat tarawih. Tarawih, ya, bukan tarwih. Tarawih. Ini kesilapan yang banyak. Salat tarawih. Tarawih. Itu yang benar, salat tarawih, ya. Dan sunnah juga membaca jahar pada salat tarawih. Wal witri aqibaha, dan salat witir yang mengiringinya, mengiringi salat tarawih. Ada salat witir yang tidak mengiringi salat tarawih? Lain. Salat witir tapi tidak mengiringi salat tarawih, lain. Lainlah. Selain pada bulan Ramadan. Selain pada bulan Ramadan, disunnahkan kita mengerjakan salat witir, tetap disunnahkan. Nah, kalau salat witir yang begitu baca jahar atau baca sir? Nah, yang ini tadi kan dibaca jahar, salat Jumat, salat hari raya, salat tarawih, salat witir yang mengiringi tarawih. Kalau witirnya tidak mengiringi tarawih, bacanya jahar atau bacanya sir? Khilaf di antara ulama. Sebahagian mengatakan dibaca sir, sebahagian lagi mengatakan tetap dibaca jahar, ya. Wa hadza mustahabbun lil imami wal munfaridi, dan ini disunnahkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi membaca jahar itu atau membaca sir itu disunnahkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Misal, bapak sholat subuh di rumah sendirian, tidak berjamaah, maka disunnahkan bacanya jahar atau baca sir. Sholat subuh sendirian di rumah, bacanya jahar atau sir? Ya terserah lah, mau bapak-bapak atau ibu-ibu, bacanya jahar atau sir?
sholat subuh di rumah sendirian, baca jahar atau baca sir? Baca jahar. Baca jahar. Kan sudah dibilang wahada mustahabun lil imami wal munfaridi. Ini disunnahkan bagi orang yang menjadi imam atau orang yang sholat sendiri. Misalnya malam-malam kita sholat maghrib di tengah sawah sendirian, sholat maghrib di tengah sawah. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua baca jahar atau baca sir? Jahar. Disunnahkan baca jahar. Selama tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau nggak ada laki-laki yang bukan mahramnya di situ, dia boleh baca kuat. Nggak apa-apa, boleh baca kuat. Jadi perempuan dia boleh membaca jahar selama di situ perempuan semuanya, atau selama di situ tidak ada orang lain, atau selama di situ ada laki-laki tapi mahramnya. Misalnya anaknya, maka dia tetap boleh membaca dengan jahar. Begitu. Hah? Laki ibu mahram ibu atau tidak? Kaedahnya seperti itu saja. Kaedahnya kalau ada laki-laki yang bukan mahram kita, yang bukan mahram kita, maka tidak boleh membaca jahar untuk perempuan. Tapi kalau tidak ada atau ada tapi yang mahramnya, maka boleh membaca jahar. Ya, itu kaedahnya. Sudah. Jadi nanti kalau misalnya sholat sendiri di rumah, ya, tapi tidak dianjurkan sholat sendiri di rumah. Sekiranya ada hal, ya, kita sholat sendiri di rumah atau di ladang atau di sawah atau di tepi sungai dan lain sebagainya, berkebetulan sholatnya sholat yang jahar, sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya, maka kita bacanya jahar atau sir? Tetap disunnahkan baca jahar. Ya. Waalaikumsalam. Tanya tentang lapas jahar atau sir, ya. Mengapa tidak dibiasakan dari ulama-ulama dulu melaksanakan dengan lapas jahar? Kalau bisa surat sendirian. Kenapa tidak dibiasakan oleh ulama dulu membaca jahar kalau sholat sendirian? Kalau sholat sendirian, saya udah tradisi sampai sekarang yang pegang oh, kalau yang sendirian baca sir gitu. Sebenarnya bukan nggak dibuat sama ulama, ulamanya nggak ada yang sholat sendiri. Ulamanya sholatnya sholat berjamaah. Yang buat sholat sendiri itu masyarakat umum. Jadi yang benar ikut tuntunan kita ini, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kalau kita sholatnya sholat sendiri, jika sholatnya itu sholat jahar, tetap kita disunnahkan. Ingat ya, jahar dan sir itu hukumnya sunnah. Sekiranya yang jahar kita baca sir atau yang sir kita baca jahar, batal sholat kita? Tidak, nggak batal sholat kita. Ya, tidak batal sholat. Jadi yang bagusnya kalau kita sholat sendirian tetap membaca dengan jahar jika sholat itu sholat jahar. Gitu. Adapun kebiasaan, kenapa mayoritas orang yang sholat sendiri itu sholatnya membaca dengan bacaan sir? Kenapa? Itu tadi, karena tidak selamanya kebiasaan itu benar. Enggak selamanya, Pak, ya. Tidak selamanya kebiasaan itu benar. Itulah perlunya kita mengaji. Ketika kita mengaji, maka nampaklah fakta, nampaklah kebenarannya. Sebenarnya hukum itu begini. Cuman karena dia tidak wajib, maka tidak banyak yang memperdulikannya.
Jadi banyak yang dibiarkan saja, biarkan saja. Karena bukan perkara yang wajib. Begitu kira-kira lebihnya, ya. Oke. Wa ammal ma'mumu fala yajharu fi syai'in fi hadza bil ijma'. Maka adapun si makmum maka tidak menjaharkan pada bacaan menurut ijma' ulama. Jadi kalau makmum salat apapun tidak disuruh menjaharkan. Dia tetap harus baca sir. Wa yusannul jahru fi salatil kusufil qamari, dan disunnahkan membaca jahar pada salat gerhana bulan. Wal israru fi salati kusufis syamsi, dan disunnahkan membaca sir pada salat gerhana matahari. Wa yajharu fi salatil istisqa'i, dan disunnahkan membaca jahar pada salat istisqa. Wa yusirru fil janazati idza shallaha fin nahari, dan disunnahkan membaca sir pada salat jenazah apabila menyolatkannya di siang hari. Saya ulangi lagi. Disunnahkan membaca sir pada salat jenazah jika menyolatkannya di siang hari. Kalau di malam hari? Menyolatkan jenazah di malam hari bagaimana? Gak pernah. Oh pernah, di zaman Nabi pernah. Ibnu Abbas pernah menyolatkan jenazah di malam hari. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, dia pernah menyolatkan jenazah di malam hari. Ya pernah. Jadi yang disunnahkan membaca sir itu adalah kalau sholat jenazahnya di siang hari. Wa kadza idza shallaha bil laili, dan begitu jugalah apabila sholat jenazah itu di malam hari. Rupanya sama juga. Baca sir ala sahihil mukhtar, menurut pendapat yang paling sahih dan yang dipilih. Tapi ada sebahagian pendapat yang mengatakan kalau sholat jenazahnya di malam hari itu dibaca jahar, mengambil dari kisah Ibnu Abbas yang menyolatkan jenazah di malam hari. Beliau kalau sholat jenazah waktu itu, ya, kejadiannya cuma sekali. Waktu itu beliau menyolatkan jenazah itu dengan bacaan jahar di malam hari. Ulama menafsirkan ayat hadis ini, oh itu karena Abdullah bin Abbas ingin memberikan contoh apa yang dibaca ketika sholat jenazah. Nah itu pendapat ulama. Tapi yang paling sahih, sholat jenazah mau siang mau malam tetap hukumnya dibaca sir. Wala yajharu fi nawafilin nahari ghaira ma dzakarnahu minal 'idi wal istisqa, dan tidak menjaharkan pada solat-solat sunnah yang dikerjakan di siang hari selain apa yang telah kami sebutkan dari solat sunnah hari raya dan solat sunnah meminta hujan. Jadi solat sunnah yang lain-lain itu yang dikerjakan di siang hari itu dibaca sir. Contoh qobliyah, ba'diyah, zuhur, asar, kan itu siang-siang kita kerjakan, baca sir. Solat duha baca sir. Solat isyraq baca sir. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil laili, dan berbeda pendapat ulama tentang solat sunnah yang di malam hari. Faqila la yajharu, menurut satu pendapat tidak dijaharkan, tetap dibaca sir juga. Pokoknya setiap solat sunnah baca sir. Waqila yajharu, menurut sebahagian lagi dibaca jahar. Menurut sebagian ulama dibaca jahar kalau solatnya solat sunnah malam. Contoh tahajud, itu baca dengan jahar. Menurut sebahagian pendapat. Watsalitsu huwal asahhu, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling sahih. Wa bihi qata'al qadi Husain wal Baghawi. Seperti itulah yang telah diputuskan oleh Qadi Husain dan Imam Al-Baghawi. Bagaimana pendapat yang ketiga? Yaqra'u bainal jahri wal israri, membaca di antara jahar dan israr, baca sir. Jadi kalau sholat sunnah di malam hari, pendapat yang paling kuat enggak dibaca jahar, enggak dibaca sir, di antaranya. Bagaimana itu di antaranya? Baca agak kuat sedikit, Jadi bukan, misalnya tahajud, kita ini tahajud di malam hari. Jadi bukan kita baca Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Enggak kayak gitu. Bukan juga dibaca sir. Enggak gitu juga. Tapi di antara itu, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Antara jahar dengan sir. Itu kalau sholat sunnah di malam hari. Itu pendapat yang paling kuat. Dalilnya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Itu dalilnya. Jangan kamu jaharkan bacaan sholatmu di malam hari, jangan pula kau sirkan. Jadi di antara tidak terlalu jahar, tidak terlalu sir. Walau fatathu salatun bil laili faqadaha fil nahari. Kalau sekiranya ada sholat yang ketinggalan, luput pada malam hari, qadalah pada siangnya. Au bin nahari faqadaha bil laili. Kalau ada sholat yang di siang hari ketinggalan, qadalah di malamnya. Fahal yu'tabaru bil jahri wal israri waqtul fawati am waqtul qada'i? Maka adakah dipandang bagi sholat yang jahar dan israr itu waktu lewat atau waktu qada? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Azharuhuma yu'tabaru waqtul qada wa qila yusirru mutlaqa. Ada dua pendapat, yang paling zahir, yang paling benar adalah dianggap qada. Jadi misalnya kalau kita ketinggalan sholat, misal kayak di zaman Nabi, pernah Nabi dulu itu ketiduran bersama sahabatnya waktu musafir, tidur di satu lembah, ketiduran sampai terbit matahari. Berarti tidak sholat subuh, tidak sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Lalu Nabi sholat setelah itu. Nah, sholat subuh yang tidak pada waktunya itu dibaca jahar atau dibaca sir? Itu pertanyaannya. Hah? Baca sir. Azharuhuma yu'tabar waqtul qada. Yang paling benar itu adalah dibaca jahar. Jadi tetap kayak berimam, kayak sholat biasa. Tapi ada juga yang berpendapat waqila yusirru mutlaqa. Dan ada yang mengatakan dibaca sir secara mutlak. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah dibaca jahar. Kalau lewat waktunya kita baca jahar. Wa'lam annal jahra fi mawadhi'ihi, ketahuilah bahwa jahar pada tempatnya, wal israr fi mawadhi'ihi, dan membaca sir pada tempatnya, sunnatun laisa biwajibin, adalah sunnah yang bukan wajib. Falau jahara mawdi'al israri au asarra mawdi'al jahri fa salatuhu sahihatun. Maka sekiranya ada orang menjaharkan di waktu solat yang sir atau membaca sir di waktu solat yang jahar, fa salatuhu sahihatun, maka solatnya sah. Walakinnahu irtakabal makruha karahata tanzih, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan yang dibenci. Jadi kalau misalnya zuhur ada orang membacanya jahar, sah sholatnya? Sah. Tapi dia telah melakukan perbuatan yang dibenci. Sholat subuh, imam sholat subuh, tapi nggak dibacanya kuat, dibacanya sir, sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia telah melakukan perbuatan yang dibenci. Wala yasjudu lisahwi, nggak perlu sujud sahwi. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه. Dan telah kami kemukakan bahwasannya membaca sir pada bacaan dan pada zikir-zikir yang disyariatkan di dalam salat mestilah dengan memperdengarkan dirinya. Jadi kalau bacaan sir itu tadi seperti yang gue bilang, gak cukup bergerak-gerak bibir, tapi harus kedengaran oleh telinga kita sendiri. Fa illam yasma'ha, kalau tidak, fa illam yusmi'ha, kalau tidak enggak kedengaran, min ghairi 'aridin, tanpa ada penghalangnya, lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaannya. Jadi kalau bacaannya Fatihah, dia baca tadi tidak terdengar oleh telinganya, enggak ada penghalangnya. Maksud penghalang itu bukan tuli dia,
bukan tuli dia, orang yang normal. Tapi bacaan dia nggak terdengar sama telinganya karena hanya qomat kamit saja. Qomat kamit itu saja. Lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya Fatihah tidak sah, bagaimana sholatnya? Tidak sah juga. Wala dzikruhu, dan juga tidak sah zikirnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Setelah azan subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, setelah azan subuh, sebelum subuh. Jangan sebelum azan subuh. Ya, setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Enggak. Ya, kalau yang sebelum azan subuh itu sholat tahajud namanya. Sholat tahajud. Ya. Jadi sholat fajar itu setelah azan subuh. Ya. Contoh ikutan anak awak sakit, niat lawak. Kalau sihat anakku kau puasa subuh, boleh tu ya. Nazar, boleh kita menazarkan sesuatu yang disunnahkan. Ya, misalnya apa? Sesuatu yang disunnahkan apa misalnya? Bersedekah, misalnya bersedekah. Ketika kita menazarkan sekiranya anak saya sehat, maka saya bersedekah 10.000 misalnya. Maka sedekah 10.000 itu jadi wajib. Jadi kalau menazarkan yang sunnah boleh. Yang tidak boleh itu menazarkan yang wajib. Misalnya menazarkan yang wajib, kalau sehat anak saya sholat subuh nanti. Sholat subuh wajib nggak? Wajib. Jadi nazar yang seperti itu tidak sah. Atau menazarkan yang haram. Kalau sehat anak saya, minum tua saya nanti, maka tidak sah nazarnya. Atau menazarkan sesuatu yang mubah, yang biasa dilakukan. Kalau anak saya sehat nanti, saya tidak akan makan nasi. Padahal kita makan nasi. Boleh nazar seperti itu? Tidak boleh. Jadi kalau seperti tadi, kalau anak saya sehat, saya akan puasa 1 hari. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Berarti kalau puasa 1 harinya itu umum, entah hari apa sajalah, bebas gitu ya. Tapi puasa yang 1 hari itu berubah hukumnya menjadi wajib karena itu nazar. Ya, ada lagi? Ya, sudah habis. Ini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di minggu depan. Faslun qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati an yaskuta 4 sakatatin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.